Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianatul Mufidah dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun dari Prodi D3 Reka Medis semester 4. Adanya saya membuat video ini agar memenuhi tugas dengan mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh definisi operasional. Yang pertama adalah variabel. Variabel di sini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Dan yang kedua adalah definisi operasional. Definisi operasional di sini adalah semacam petunjuk pada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Secara umum, pengertian operasional di sini adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Atau operasional dapat juga diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Yang ketiga adalah parameter. Parameter di sini adalah tempat untuk penyimpanan variabel di dalam function yang digunakan untuk melakukan pemberian data dari pemanggil ke dalam function. Parameter terletak di antara tanda kurung dan setelah identitas dari function, dan sebuah function yang memiliki beberapa parameter yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang keempat adalah cara ukur. Pada dasarnya ada 4 jenis skala ukur atau pengukuran, yaitu skala nominal. Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individual atau kelompok. Contohnya adalah seperti kita mengklasifikasi jenis kelamin yang pada umumnya digunakan angka 1 untuk jenis laki-laki dan angka 2 untuk jenis perempuan. Dan yang kedua adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal memberikan informasi jumlah relatif karakteristik beberapa karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh suatu objek atau individu tertentu. Tingkat pengukurannya ini mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana peringkat relatif tertentu yang memberikan informasi apakah suatu objek memiliki karakteristik yang lebih atau kurang, tetapi bukan untuk mencari tahu berapa banyak kekurangan dan kelebihannya. Dan yang ketiga adalah skala interval. Skala interval di sini mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa interval yang tetap. Dengan demikian, peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dan lainnya. Skala pengukuran interval benar-benar menerapkan angka yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Dan yang keempat adalah skala pengukuran rasio. Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal maupun interval. Dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai 0 empiris absolut. Nilai 0 absolut ini terjadi pada saat suatu karakteristik yang sedang diukur tidak ada. Pengukuran rasio biasanya berbentuk perbandingan antara satu individu atau objek tertentu dan lainnya. Skala pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan untuk konsumen jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner. Di sini contoh definisi operasional. Yang pertama adalah variabel. Variabel di sini mempunyai variabel independen perilaku ibu hamil. Yang kedua adalah definisi operasionalnya. Berdasarkan domain perilakunya adalah 1. Pengetahuan pemahaman ibu tentang kebutuhan nutrisi masa hamil. Dan yang kedua adalah sikap respon ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Yang ketiga adalah parameter. Parameter di sini pengetahuan ibu hamil tentang 1. Pengertian makanan bergizi, dan yang kedua makanan yang dianjurkan. Yang ketiga kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi. Yang keempat manfaat nutrisi bagi kehamilan, dan yang kelima adalah akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan nutrisi.
Yang kedua dari parameter tersebut adalah sikap ibu hamil mengenai pandangan terhadap makanan bergizi atau nutrisi ibu hamil. Yang kedua, kesadaran dalam mengkonsumsi makanan bergizi. Dan yang ketiga, sikap dalam memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Yang keempat, cara memilih jenis dan mengolah makanan. Alat ukurnya menggunakan kuesioner dan skalanya menggunakan ordinal. Skor untuk jawaban benar adalah 1 dan jawaban salah adalah 0. Tingkat pengetahuannya adalah tinggi kurang lebih 75% dan sedang 60-75%, rendah 60%. Skor untuk jawaban untuk pertanyaan positif nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 mempunyai SS5, S4, TT-nya 3, TS-nya 2, STS-nya 1. Untuk pertanyaan negatif nomor 7 dan 8, SS-nya 1, S-nya 2, TT-nya 3, TS-nya 4, STS-nya 5 mempunyai sikap baik dengan skor 38-50 dan cukup dengan skor 24-37, kurang mempunyai skor 10-23. Sekian dari video saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.